wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Cahyani. Di video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar meteorologi dan klimatologi. Meteorologi itu apa sih? Nah, meteorologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu meteoros, yang artinya benda yang ada di dalam udara, dan logos, yang artinya ilmu atau kajian. Jadi, meteorologi adalah ilmu yang mempelajari tentang proses dan gejala cuaca yang terjadi di dalam atmosfer, terutama pada lapisan troposfer yang relatif sempit dan waktu yang singkat. Nah, sedangkan klimatologi adalah ilmu yang mempelajari tentang iklim, kondisi rata-rata cuaca yang terjadi pada suatu daerah yang luas dan dalam kurun waktu yang lama. Nah, cuaca dan iklim memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Yang pertama, cuaca. Cuaca mudah berubah, berlaku untuk waktu yang terbatas, daerahnya sempit, hasil pencatatan baru, dan ilmunya disebut dengan meteorologi. Sedangkan iklim relatif tetap, berlaku untuk waktu yang lama, daerahnya luas, hasil rata-rata keadaan cuaca, dan ilmunya disebut dengan klimatologi. Unsur-unsur apa aja sih yang pengaruh cuaca dan iklim? Yang pertama ada suhu udara. Suhu udara adalah panas atau dinginnya suatu udara. Yang kedua, intensitas penyinaran sinar matahari. Banyak sedikitnya sinar matahari yang diterima oleh permukaan bumi ada beberapa faktor loh. Yang pertama, banyak sedikitnya awan. Yang kedua, sudut datang matahari. Yang ketiga, relief permukaan bumi. Yang keempat, lama penyinaran sinar matahari. Dan yang terakhir, perbedaan garis lintang. Nah, kemudian unsur yang ketiga ada angin. Angin merupakan udara yang bergerak dari udara yang bertekanan tinggi ke udara yang bertekanan rendah. Yang keempat ada awan. Awan merupakan akumulasi titik-titik air. Yang kelima ada tekanan udara. Tekanan udara adalah tenaga untuk menggerakkan massa udara. Nah, semakin tinggi suatu tempat dari permukaan laut, maka tekanan udaranya semakin rendah karena makin berkurang udara yang menekannya. Yang keenam, ada kelembaban udara. Kelembaban udara adalah banyak sedikitnya air yang dikandung oleh udara. Yang ketujuh, ada curah hujan. Curah hujan adalah jatuhnya titik-titik air ke permukaan bumi. Nah, lembaga yang mengurusi tentang cuaca dan iklim di Indonesia adalah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang biasa disingkat dengan BMKG. Nah, cuaca dan iklim terjadi di atmosfer. Atmosfer itu apa sih? Nah, atmosfer berasal dari bahasa Yunani, yaitu atmos, yang artinya lapisan uap, dan spaira, yang artinya bulatan. Jadi, atmosfer adalah lapisan gas yang menyelimuti planet, termasuk bumi. Nah, atmosfer itu memiliki fungsi dan manfaat. Yang pertama, pelindung bumi dari radiasi-radiasi matahari yang berbahaya dan dari benda luar angkasa. Yang kedua, tempat terjadinya cuaca. Yang ketiga, agen siklus hidrologi. Yang keempat, tempat penampungan gas. Dan yang terakhir, pengembangan teknologi dan transportasi. Nah, sekarang kita membahas tentang tekanan udara dan isobar. Tekanan udara adalah tenaga yang bekerja untuk menggerakkan massa udara. Sedangkan isobar adalah garis yang menghubungkan tempat-tempat yang sama tekanan udaranya. Tekanan udara akan berkurang dengan bertambahnya ketinggian suatu tempat. Hal ini karena kerapatan udara semakin kecil dan kolom udaranya semakin pendek. Kemudian, tekanan udara antara satu tempat dengan tempat yang lain berbeda-beda. Nah, perbedaan ini disebabkan oleh beberapa faktor loh. Yang pertama, ada pergeseran garis edar matahari. Pergeseran garis edar matahari menyebabkan fluktuasi atau ketidaktetapan suhu musiman, terutama untuk daerah garis lintang pertengahan. Yang kedua, ada bentang laut. Bentang laut sangat berperan besar mempengaruhi fluktuasi tekanan udara, karena laut adalah pemasok uap air ke dalam udara melewati proses evaporasi. Nah, penambahan uap air ini menyebabkan tekanan udara yang meningkat. Yang ketiga, ada hubungan antara tekanan udara dan ketinggian. Kemudian, massa udara yang bergerak disebut dengan angin. Yang mempengaruhi tekanan angin ada beberapa faktor loh. Yang pertama, adanya perbedaan horizontal dalam tekanan udara. Angin selalu bergerak dari tempat yang bertekanan tinggi ke
ke tempat yang bertekanan rendah. Jika tidak ada gaya yang mempengaruhi, maka angin akan bergerak secara langsung dari tempat yang bertekanan tinggi ke tempat yang bertekanan rendah. Yang kedua, ada pemanasan yang tidak sama dari permukaan bumi. Mekanisme angin atau bergeraknya udara disebabkan oleh penimbunan, pelenyapan, dan alih panas dari matahari. Faktor yang ketiga, adanya perbedaan tekanan, efek Coriolis, dan friksi. Coriolis bisa disebut dengan perubahan arah. Ini menyebabkan angin bergerak searah jarum jam mengitari daerah bertekanan rendah di belahan bumi selatan. Begitu juga sebaliknya, angin bergerak berlawanan arah jarum jam mengitari daerah yang bertekanan rendah di belahan bumi utara. Nah, gaya gesek juga dapat memperlambat pergerakan udara yang mengubah arah angin. Yang keempat, ada antisiklon. Antisiklon yaitu pusat dari udara yang bertekanan tinggi. Tekanan udara tinggi dan rendah dapat mengakibatkan angin siklon dan angin antisiklon, mempengaruhi cuaca dan dapat digunakan untuk meramal cuaca. Kemudian faktor yang kelima ada pola aliran angin. Pola aliran angin terbagi menjadi 4 pola. Yang pertama ada trade wind atau angin pasat. Angin yang tertiup dari daerah maksimal ekuator menuju daerah ekuator. Yang kedua ada westerlies atau angin barat. Angin yang tertiup dari daerah maksimal subtropis menuju daerah sedang. Yang ketiga ada polar easterlies, yaitu angin yang bertiup dari daerah kutub menuju daerah maksimal subtropis. Dan yang terakhir ada polar front atau angin ribut yang memisahkan udara panas daerah tropis dengan udara dingin daerah kutub. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang manfaat meteorologi dan klimatologi dalam kehidupan. Yang pertama, meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan akibat negatif yang ditimbulkan oleh kondisi cuaca dan iklim yang ekstrim, seperti kekeringan, banjir, badai salju, badai, gelombang udara panas, atau gelombang udara dingin, dan lain sebagainya. Yang kedua, menyesuaikan diri atau berusaha menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan karakter iklim, sehingga terhindar dari hambatan atau kerugian yang diakibatkannya. Kemudian, manfaat yang ketiga yaitu menyusun rekayasa bidang teknik, bidang sosial, dan bidang ekonomi dengan menerapkan teknologi pemanfaatan sumber daya cuaca dan iklim seperti listrik tenaga angin, tenaga surya, hujan buatan, pertanian hidroponik, rumah kaca, dan rumah plastik. Dan manfaat yang terakhir yaitu dalam bidang pertanian, pengetahuan dan pengenalan ciri, jenis dan tipe cuaca maupun iklim pada suatu tempat menjadi prasyarat dalam pemilihan dan perencanaan tanaman dan pola tanaman yang sesuai pada suatu sistem usaha. Sekian video pembelajaran dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.